Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen. Serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Mengapa sulit untuk bersyukur? Ayat firman Tuhan terambil dalam Lukas 17 ayat 14 sampai 18. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Saudaraku yang saya kasihi, dalam perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem, ia bertemu dengan 10 orang kusta di sebuah desa. Ke-10 orang itu meminta belas kasihan Yesus untuk menyembuhkan penyakitnya. Mereka bahkan berseru kepada Yesus dengan segenap hati mereka agar mereka dapat disembuhkan. Perlu kita ketahui, pada zaman dahulu, kusta dianggap sebagai penyakit kutukan, sehingga orang yang memiliki penyakit ini biasanya akan dijauhkan dan diasingkan, bahkan tidak dianggap oleh keluarga sendiri. Pada saat itu, kusta merupakan salah satu penyakit yang memalukan, karena penyakit ini akan menyebabkan si penderita kehilangan sebagian anggota tubuhnya. Orang yang terkena penyakit ini dianggap telah melakukan dosa besar, sehingga Tuhan menghukum mereka melalui sakit yang mereka derita. Oleh sebab itu, ketika 10 orang yang terkena sakit kusta melihat Yesus, mereka memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya agar mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat dan keluarga. Apa yang dilakukan Yesus sungguh luar biasa. Yesus menyembuhkan orang-orang tersebut sehingga mereka semua menjadi tahir. Namun, dari ke-10 orang tersebut, hanya ada 1 orang saja yang bersyukur kepadanya. Pertanyaannya, apakah kita pernah seperti ke-9 orang yang telah disembuhkan oleh Yesus yang melupakan kebaikannya? Jika pernah, mengapa hal itu dapat terjadi? Dan apa yang membuat kita sulit untuk bersyukur? Seringkali kita mendengar suatu perkataan
bahwa bersyukur itu lebih mudah dilakukan ketika kita dalam keadaan baik atau menerima sesuatu yang kita inginkan. Ketika suatu persoalan hidup datang menimpa kehidupan kita, kita menjadi pribadi yang sulit untuk bersyukur kepadanya. Bahkan kita juga tidak dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika ada suatu persoalan, kita selalu berseru dan berdoa kepada Tuhan agar kehidupan kita dipulihkan. Namun, setelah Tuhan menjawab dan memulihkan kehidupan kita, kita terkadang lupa akan kebaikan Tuhan dan justru tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Kita merasa bahwa permasalahan itu dapat selesai karena kuat dan hebat kita. Namun, apakah benar demikian? Dari firman Tuhan yang telah kita baca, kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga, yaitu untuk selalu bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin memang benar jika bersyukur di saat kita memiliki suatu masalah itu sulit. Namun sebenarnya itu tidak mustahil kita lakukan. Dalam Mazmur 106 ayat yang pertama dikatakan demikian, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu selalu baik kepada kita anak-anaknya. Dalam keadaan sesulit apapun kita, Tuhan selalu memberikan kasih dan kebaikannya selalu tercurah ke atas kita. Seringkali hal yang membuat kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan adalah diri kita sendiri. Diri kita terlalu fokus kepada permasalahan yang ada, sehingga kita lupa jika Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu yang kita impikan, seperti contohnya sembuh dari penyakit, atau mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, atau apapun itu, ingatlah bahwa itu adalah pemberian dari Tuhan, dan memang hanya karena Tuhan sajalah semua itu dapat terjadi. Janganlah kita merasa bahwa diri kita hebat sehingga kita mendapatkan semua itu. Namun ingatlah, jika tanpa Tuhan semua itu tidak dapat terjadi. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bersyukurlah kepadanya atas segala apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap hari kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah kami anak-anak-Mu dapat selalu bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh sadar bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengakui kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman ini dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati.
Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.